A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Khayyina rabbana bisalam wa takhina jannata darussalam. Tabarakta rabbana ta'ala ta'ala jalal wal ikram. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, sehingga kita bisa menjalankan tupoksi sebagai jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun, menyembah Allah salat 5 waktu di masjid ini sebagai jalan tarikat, jalan menuju surga, yakni hayya 'ala shalah. Kita sauti, kita langkahkan kaki kita ke masjid sebagai amal hablum minallah, hablum minanas, dan sunnah Nabi. Insyaallah sebagai syafaat nanti di akhirat kita diakui oleh Muhammad sebagai umat Nabi Muhammad SAW, karena dibuktikan dengan pengakuan daripada masjid tempat kita sholat 5 waktu, pengakuan dari tanah bumi tempat kita berjalan dari rumah ke masjid, itu semua adalah pengakuan dari makhluk Allah yang nyata-nyata menyaksikan si fulan adalah sholat 5 waktu di masjid. Ini pendengar yang dirahmati Allah, pusaka yang paling hebat, warisan Nabi, yakni sholat 5 waktu di masjid sebagai hadiah Allah yang diberikan langsung di Sidratul Muntaha, arsy Allah tanpa perantara. Kalau ibadah lain disampaikan lewat Jibril, penyampai wahyu, tapi khusus untuk sholat 5 waktu Allah beri langsung kepada Nabi Muhammad. Simple, 5 waktu, 5-10 menit, 5 kali sehari. Itulah jalan menuju surga. Tanpa itu kita sudah termasuk kategori kafir, musyrik, tidak berhak masuk surga. Bayangkan pendengar hati Allah. Beda antara kafir dan muslim adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu di masjid. Ini yang harus kita kerjakan sebagai tupoksi utama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau kita dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu di masjid, hukumnya adalah kafir sesuai dengan hadis. Beda antara muslim dan kafir adalah sholat 5 waktu di masjid. Itu dasarnya, dalilnya hadis sahih, bukan dikarang-karang oleh ustadz. Na'udzubillah salik. Kami hanya menyampaikan dalil dari Quran dan hadis, itu saja. Walikul ani walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Saya suruh sampaikan, inilah ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang harus kita senantiasa jalankan supaya kita tidak dicap murtad, kafir, yakni tidak menjalankan sholat 5 waktu di masjid. Itu saja, gampang.
Berislam itu gampang. Tidak perlu membawa sesaji, membawa bunga-bunga, membawa uang sepersepuluhan. Tidak. Yang penting membawa niat. Kemudian berpakaian menutup aurat. Pakaian suci. Kemudian kita sholat 5 waktu di masjid. Ini jalan-jalan sufi, jalan-jalan tua 5 kali sehari di masjid. Itu jalan sufi yang otentik. Bukan jalan sufi yang lain. Bukan jalan sufi yang lain. Ini jalan sufi yang benar. Hayya 'alas shalah, kita ke masjid itu jalan sufi. Jalan Nabi Muhammad, sunnah Nabi. Sholat 5 waktu di masjid. Tanpa menjalankan sunnah Nabi, kita akan tertolak menjadi umat Muhammad. Makan sambil berjalan, makan sambil berdiri. Kemudian tidak membersihkan siwak, sikat gigi, membersihkan mulut. Begitu ngaku sunnah Nabi, ahli sunnah wal jamaah, apa yang dikerjakan? Hari-hari sholat di masjid kagak ngaku sunnah Nabi. Menutup kepala itu sunnah Nabi. Menutup kepala entah pakai belangkon, entah pakai udang, pakai topi, kopiah, silakan. Menutup kepala adalah sunnah Nabi. Nabi tidak pernah lepas terbuka kepala. Istilahnya rambut. Tutup kepala itu adalah sunnah. Memelihara jenggot adalah sunnah juga. Ini pendengaran dirahmati Allah. Sehingganya itulah kita wajib untuk senantiasa sholat 5 waktu agar kita tidak dicap sebagai kafir. Nauzubillah min dzalik. Siapa yang cap hadis Nabi? Bukan saya punya pendapat, ini hadis Nabi. Pembeda antara muslim dan kafir adalah sholat. Barang siapa meninggal sholat 5 waktu tanpa unsur alasan yang benar, maka dia adalah kafir. Itu bayangkan itu hadis ini. Kami tidak saling mengkafirkan, tapi ini hadis yang bicara. Kami bukan mengkafirkan orang, tapi inilah hadis Muhammad yang mengkafirkan orang, bukan saya. Ngapain? Ini adalah hadis Nabi. Pendengaran dirahmati Allah. Sehingganya itu semua tergantung pada hidayah Allah. Tanpa hidayah Allah tidak bisa. Tetap jadi pendosa, pemabuk, penzina. Itu karena Allah telah cabut hidayah kebaikan dari mereka, sehingga mereka berbuat dosa terus. Karena Allah, tidak boleh kita sombong. Karena Allah memberi hidayah, kita dekat ke masjid 5 kali 1 hari. Ini semua apa? Semua dari Allah. Qul min indillah, itulah ayat Allah. Katakan kulum semua indilah. Min indillah, dari sisi Allah. Semua dari sisi Allah. Semua dari sisi Allah. Kamu dapat rezeki dari Allah. Allah kasih mata, kamu berusaha. Allah kasih sehat, badan kamu lengkap untuk berusaha. Karena Allah kan, dari Allah kan. Min indillah kan, itulah hakikat daripada ayat ini. Katakan semua dari sisi Allah. Itulah keimanan yang sempurna, dari Allah semua. Allah bikin sakit, Allah yang menyembuhkan. Allah bikin musibah, Allah yang mendatangkan gembira, supaya kita berkurban dosa kita. Ini pendengaran dirahmati Allah. Sehingganya sangat disayangkan kita diberi panjang umur, tidak pernah melangkahkan kaki kita ke masjid. Hayya 'alas shalah, tidak bergetar sekali, tidak wajilat qulubuhum, tidak bergetar hatinya. Karena belum mendapat hidayah. Tidur subuh dilanjutkan, hayya 'alas shalah, terdengar tapi belum dilanjutkan. Hayya 'alas shalah, bermain, bekerja dilanjutkan. Seharusnya dengan hayya 'alas shalah, sunnah nabinya adalah langsung menuju masjid dalam keadaan suci, dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ini pendengaran dirahmati Allah.
tidak perlu kita daripada seruan ini membantah apalagi kita tidak melaksanakan. Kita sudah dicap kafir oleh Rasulullah yang sampai tidak sholat 5 waktu satu kali saja tanpa disengaja, tanpa alasan yang sah, maka sudah kafir loh. Ini dalilnya, bukan saya mengarang. Inilah pentingnya itu sholat 5 waktu, penting sekali. Disitulah ada doa-doa, kita panjatkan doa-doa kepada Allah, doa keselamatan, kesentosaan, doa tidak dapat bencana, na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah. Jangan kita tidak sholat, kemudian pengguguran dosa daripada tidak sholat adalah daripada sakit dan lain-lain, na'udzubillah min dzalik. Pendengar yang dirahmati Allah, kalau manusia sudah tahu hakikat diciptakan manusia, maka dia pasti rajin ke masjid, karena hakikat penciptaan manusia adalah ya'budun. Tidaklah kami jin dan manusia kecuali menyembah Allah 5-10 menit. Itu pendengar yang dirahmati Allah, sehingga sangat disayangkan sementara jutaan, puluhan juta, ratus juta mayat di kuburan, berbaring di kuburan, ingin dihidupkan hanya untuk sholat 5 waktu di masjid, sholat subuh di masjid. Tapi mereka tidak bisa karena sudah alam lain, alamku kubur. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Semua pintu tarikat diawali dengan sholat 5 waktu di masjid. Itu pintu tarikat, pintu sunnah Nabi, tarikat Nabi, jalan Nabi diawali dengan hayya 'ala sholat. Kita harus ke masjid. Itu pintu tarikat yang paling otentik dan tidak bisa dibantah. Jalan tarikat itulah hayya 'ala sholat. Kita ke masjid cuma 5-10 menit sudah. Tidak perlu berjam-jam, tidak, Allah pun tahu kok. Paling lama 10 menit kalau sholat 5 waktu. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya sinilah kepahaman kita, yakni menyembah kepada Allah. Buktikan kita cinta Allah dengan hayya 'ala sholat. Subuh kita di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, isya di masjid. Itu pendengar yang dirahmati Allah. Dengan itulah kita akan datang nasrullah, pertolongan Allah. Saat kita mau diazab, di musibah, Allah alihkan, Allah tunda, na'udzubillah min dzalik. Allah tunda itu azab Allah. Allah adalah musibah dari Allah. Allah tunda atau Allah hilangkan karena kita rajin sholat di masjid. Itulah amalan yang paling Allah perhatikan, amalan yang paling Allah pandang, yakni sholat 5 waktu di masjid. Amalan yang paling Allah pandang. Sekarang lihat, satu kampung umat Islam ribuan yang balik, tapi masjid tidak cukup satu saf, jangankan satu saf, 1/4 saf saja tidak mampu. Kenapa? Itulah rupanya pendidikan agama gagal, para ustadz gagal untuk memberi hidayah, untuk memberi asbab hidayah. Tapi biarlah, itu karena hak Allah. Yang penting Pak Ustadz sudah hayya 'ala sholat, diajak ke masjid, mari ke masjid. Kalau tidak ke masjid, siksanya nanti di akhirat itu ribuan tahun sekali meninggalkan sholat 5 waktu. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Jalan tarikat ini jelas, jalan tarikat. Awali saat bangun pagi kita ke masjid sholat subuh, awali tengah hari kita ke masjid sholat, awali matahari condong
barat kita sholat asar, awali dengan datangnya malam, yakni sholat maghrib, awali dengan habisnya mulainya waktu malam isya. Itu adalah batas malam. Sudah tidak ada lagi bayangan-bayangan mega-mega di langit. Itu baru namanya batas awal malam, sehingga kita sholat isya 4 rakaat. Ini pendengar dan dirahmati Allah. Tidak mulu-mulu Allah menjanjikan masuk surga. La, karena wa man kana akhiruka kalamihi la ilaha illallah. Orang siapa yang di akhir hidupnya senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, dakhulal jannah, masuk surga. Ini pendengar dan dirahmati Allah. Gampang masuk surga, gampang asal kita menjaga syahadat kita, menjaga kalimat tauhid kita, la ilaha illallah. Ini pendengar, tidak ada sulitnya, tidak ada berbelit-belit Allah masukkan surga hanya kepada orang-orang yang hanya menuhankan Allah. Tidak berbelit-belit. Allah itu simpel kok. Hati kecil kita percaya adanya Tuhan Allah. Jangan menduakan Tuhan, menuhankan Nabi Isa, Yesus menuhankan Uzair. Jangan, nanti diazab Bapak Ibu di akhirat. Diazab nanti. Tidak kekal abadi di neraka. Karena kita menuhankan benda. Apa benda kok kita makhluk kita tuhankan? Otak kita di mana? Waras enggak? Banyak profesor, doktor tidak bisa menemukan rahasia Allah di alam raya ini. Mereka menuhankan manusia, menuhankan sapi, menuhankan jabatan. Manusia-manusia yang sudah ditakdirkan menjadi calon penghuni neraka. Kan tidak bisa, Mas. Tidak terampuni dosa syirik kecuali dia bertobat lalu tidak bersyirik lagi. Mendengar yang dirahmati Allah, ini jalan menuju surga. La ilaha illallah. Itu hadisnya ada, la ilaha illallah, mangkana akhiru karena la ilaha illallah. Nah, jalan surga. Inilah tugas kami untuk menyadarkan supaya kita bertauhid satu Tuhan saja, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jamin kita masuk surga. Tanpa itu, na'udzubillah min dzalik, kita pasti diazab kekal abadi di neraka karena telah menuhankan selain Allah yang tidak berhak dituhankan. Tidak berhak dituhankan, benda-benda mati dituhankan. Gimana ini? Angin dituhankan, air dituhankan, na'udzubillah min dzalik. Yang dituhankan itu Allah. Ya, ini penyebab, semua penyebab kau sabri Allah, tuhankanlah. Itu saja nasihat Pak Ustadz, jelas. Tetapilah rawat ini la ilaha illallah di dada kita, dijamin kita masuk surga. Dijamin, ini jaminan Allah, la ilaha. Dengan kalimat itulah Allah menjamin kita masuk surga, dan tanpa kalimat itulah Allah akan menjamin kita masuk neraka kekal abadi. Ini selalu saya dengar-dengarkan karena ini jalan Tuhan yang otentik. Yakni la ilaha, jalan Tuhan yang otentik, tidak dibikin-bikin. Antara hadisnya tadi saya sebut beberapa kali hadisnya itu. Kami itu hanya mentransfer ucapan Nabi Muhammad karena kami adalah umat Muhammad, pelanjut nubuah Muhammad, yaitu kami umat Islam ini. Pelanjut nubuah, pesan-pesan nubuah, yakni la ilaha illallah. Mendengar yang dirahmati Allah, demikian ceramah ini insyaallah bisa berkenan menjadi asbab idah, dan insyaallah kita akhiri subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.